Manusia tuh butuh 3 hal di 3 level yang berbeda. Pertama tuh kita butuh connection. Setelah kita tahu kita punya connection sama orang, kita kemudian butuh status. Setelah kita punya status sama orang, kita butuh security. Gak ada hubungan yang dijalani hanya karena cocok tuh gak ada. Hubungan tuh dijalani karena ada komitmennya. Cocok gak cocok, kita berusaha untuk berkompromi. Ya ampun, sekarang status gak penting gitu ya. Yang tak maksud status tuh memang bukan pacaran, bukan apa, tapi kamu tuh eksklusif apa enggak? Cuma kamu sama aku dalam hubungan ini, atau ada banyak peserta nih? Aku akan ngomong sesuatu yang mungkin akan menyebabkan banyak orang merasa aku attacking ya, tapi well, you all need to hear this ya. Kalau lu bahkan tidak punya keberanian untuk mengakhiri sebuah hubungan saat lu tahu lu pengen mengakhirinya, kurasa tidak ada kata lain yang lebih cocok untuk menggambarkan karakter itu kecuali pengecut ya. Karena kalau lu berani bilang bahwa lu menyayangi seseorang, harusnya lu berani bilang bahwa gue udah gak sayang lagi sama lu gitu. Putus itu sesuatu yang tidak pernah diharapkan ketika orang itu memulai suatu hubungan. Tapi terkadang putus itu adalah sebuah pilihan yang diambil untuk menjalani kehidupan lebih baik. Tapi tentu saja itu bukan hal yang mudah, apalagi untuk cara move on. Dan itu semua akan kita bahas di episode kali ini. So let's go! Oke CVV, gue masih inget banget sebelum kita mulai podcast ini, gue pernah menceritakan sebuah masalah ke lu. Dan masalah itu berhubungan dengan cara putus atau cara move on nih. Oh my god. Oh berani banget, hari mulai berani deh. Tapi kan episode ini bukan tentang bagaimana cara kita putus kan, karena hal itu udah kita bahas di episode sebelumnya. Cuman hari ini gue mau ngebahas bagaimana cara move on-nya sesuai dengan experience gue dan sesuatu yang pernah lu katakan nih. Tapi sebelum kita mulai kesana nih Ci, kenapa move on itu menjadi salah satu masalah yang banyak banget dihadapi orang-orang, sehingga kadang orang itu jadi gak berani buat putus karena takut susah move on. Jadi kenapa orang itu takut putus karena move on itu berat gitu ya? Iya, jadi orang itu takut karena move on itu berat. Jadi makanya orang itu kadang mempertahankan sebuah hubungan gitu loh. Karena takut, hanya karena udah terlanjur 10 tahun pacaran atau 12 tahun pacaran. Gimana nih cara move on-nya? Jadi orang tak mempertahankan hubungan itu, jadi takut buat putus. So, basic dari topik ini dibahas adalah karena pertama temanku tuh nge-request. Dia tiba-tiba nge-approach aku terus bilang, "Ci, kalau pacaran 10 tahun bubar biasa gak?" Biasa. Oh coba. Nah kalau itu aku habis putus. Oh sorry. Oh Aku my God. kaget ya. Ternyata itu dia. Terus dia nanya kayak gimana ya Ci biar move on gitu. Nah itu dia minta dibahas pertama. Yang kedua, tadi topik yang hari bahas itu terjadi juga sama salah satu temanku yang lain juga. Dia itu udah ada di sebuah hubungan yang putus nyambung. Dan dia waktu aku tanya dia, kenapa sih lu masih mau bertahan gitu, saat semua orang di sekitar dia tuh tahu bahwa dia harusnya tinggalin tuh cewek gitu loh. Nah tapi dia jawab, malas cari yang baru. Nah persis sama omongan takut move on. Malas gitu loh. Udah ya takut harus menghadapi proses move on gitu. Pertama ya kalau aku harus menjawab dan melihat experience temanku yang itu, kenapa kok orang itu takut putus gitu ya? Takut putus sebenarnya kan berarti kan dia takut putus kan? Karena dia bener. takut harus menghadapi itu semua. Karena menyakitkan udah. Oke, the podcast is done. Coba elaborate Ci, maksudnya menakutkan dalam artian gimana gitu? Menakutkan dan menyakitkan gini ya. Kenapa orang itu pada akhirnya takut untuk putus karena malas untuk menjalani proses move on? Itu karena menakutkan dan menyakitkan ketika kehidupan kita tuh kan terdiri dari 3 hal ya. Tubuh kita, pikiran kita, dan jiwa kita. Ketika kamu bangun hubungan sama seseorang, kan 3 hal ini kan berubah semua ya. Dari mulai habit, terus kamu memikirkan siapa, dan kemudian perasaanmu tuh gimana gitu. Benar. Iya kan Hari? Iya Civivi. Sorry. Hari tau banget nih rasanya. Nah ketika kamu kehilangan seseorang, 3-tiganya ini tuh hilang Har. Jadi kayak ada sebuah lubang yang sangat besar, hole di dalam dirimu, di dalam habit, di dalam pikiranmu, dan di dalam perasaanmu, yang sebelumnya itu selalu ada orangnya ya. You might also take them for granted ya, quote-unquote. Jadi kamu tuh merasa mereka udah bagian dari identitasmu gitu. Jadi kayak di dalam sehari ketika kamu bagi waktu, itu pasti orang itu ada di dalam pemikiranmu gitu. Gimana ya, kapan harus kontak dia dan segala macamnya, kapan harus ketemu sama dia, ngobrol sama dia, dan itu udah jadi bagian dari jiwa. Iyanya banget. Udah jadi bagian dari jiwa, perasaan dan habit gitu. Nah, ketika itu hilang dan tiba-tiba banget ya, dari sehari kontak banget, besoknya udah gak ada, gone gitu. Itu tuh badan tuh kaget loh Har. Saat sebelumnya planningnya gimana, terus kemudian planning besoknya udah gak bisa,
Pikirannya harusnya biasa mikirin dia, besoknya udah nggak bisa. Perasaannya harusnya merindukan dia, besoknya udah nggak bisa gitu. Iya. Iya, bener banget tuh, Ci. Iya, makanya kenapa kok orang tuh takut putus, karena mereka takut akan mengalami rasa sakit yang bertubi-tubi dari mulai badan, pikiran, dan perasaannya. Gitu. Itulah kenapa ya sakit, ya memang putus itu sakit karena bukan cuma kangennya, tapi juga habitnya tuh lah, Har. Temen kita yang punya banyak pacar, kamu tahu kan, teman badminton kita ya. Oke. Dia tuh ngomong gini, buat gue ya Steph, yang paling berat itu bukan masalah pikirannya sama perasaannya, habitnya buat dia. Nah ini buat dia nih habitnya. Nah tapi ada juga ya kalau temanku yang itu yang berat buat dia tuh kangennya, perasaannya. Nah kalau yang temanku yang satu ini beratnya tuh karena mikirin terus, kayak biasanya tuh aku mikirin sih dia tuh makan apa, ngerti gak sih, dia kayak malah ngurusin pacarnya. Nah sekarang udah gak ada lagi yang diurusin gitu. Nah kayak gitu, kehilangan itulah yang kemudian membuat kita tuh bertanya, kalau gak ada dia, aku tuh siapa? Aku tuh apa? Aku harus ngapain? Nah itu tuh berat. Makanya orang jadi susah buat putusnya. Iya, karena ya Hari, hal paling berat di dalam hidup tuh kan krisis identitas ya. Kamu gak tahu lagi kamu tuh siapa gitu loh. Nah ketika sebelumnya identitasmu tuh adalah misalnya pacarnya aku punya pacar gitu ya, pacarnya si A, misalnya Steffinya ini atau Steffinya itu gitu. Nah ketika udah nggak ada lagi Steffinya ini itu Steffi, Steffi ini siapa? Itu tuh kamu harus mendefinisikan kembali dan move on dari identitas itu yang susah banget, nggak cuma susah ya, susah banget. Dan karena kamu udah nggak lagi kamu yang dulu, tapi kamu udah gak lagi kamu yang sama dia, kamu yang baru ini siapa? Itu berat banget loh. Tapi menurut gue move on, kalau misalnya putusnya itu baik-baik, itu gak bakal sesusah itu gak sih, Ci? Jadi kita tahu itu alasan yang jelas. Tapi yang menjadi susah itu adalah ketika kita putus dengan cara tidak baik, dan kita gak tahu tanpa kejelasan, itu proses move onnya bakal lebih berat loh. Lu merasa kayak gitu gak? Sebentar. Kenapa Anda ketawain saya? Enggak, aku gak ketawain kamu, aku ketawain pengalamanku sendiri. Kenapa tuh? Buat aku sih iya Hari. Buat aku, karena aku selalu yang menyarankan hubungan itu untuk sebaiknya kita berjalan sendiri-sendiri gitu ya. Karena saya sudah merasa tidak bisa lagi berjalan bersama. Dan aku selalu memberikan closure dan clarity pada akhir hubungan itu. Aku merasa aku lebih mudah, lebih ringan gitu. Karena aku tahu bahwa ini sudah berakhir. So what's next gitu. Iya. Tapi mungkin mantan-mantanku kurang setuju ya. Mungkin mereka merasa kayak gak segampang itu juga ketika tiba-tiba diputusin, atau meskipun alasannya jelas gitu ya, udah gak cocok lagi gitu. Tapi buat mereka tuh kayak apanya yang gak cocok? Nah ini tuh jelas gak cocok gitu. Di mataku tuh jelas kalau kita tuh gak cocok, tapi di mata mereka loh kamu tuh cocok sama aku. Nah itu maksudnya gini, kan kamu tadi bilang kalau alasannya jelas itu gampang gitu kan. Nah jelas ini tuh buat siapa? Buat lu pada saat itu ya? Nah iya betul sekali. Tapi buat pihak yang lainnya tuh nggak jelas. Buat mereka tuh adalah sebuah bom tiba-tiba gitu loh, bukan bom waktu. Bahkan kalau bom waktu kan udah lama nggak cocok, ya udah meledak aja gitu. Tapi kalau pada saat itu buat mereka adalah itu bom yang dijatuhkan tiba-tiba dan kenapa? Loh ada apa gitu. Nah jadinya kalau Hari nanya bahwa kalau alasannya jelas, putusnya akan lebih mudah dong Ci untuk move on. Poinnya bukan di kejelasan alasannya ya, tapi kejelasan akhir hubungannya. Oke, bahwasanya kita udah berakhir. Iya, bahwa kita udah berakhir. Itu tuh lebih gampang untuk orang itu kemudian, oh ya ampun. Maksudnya tuh meskipun itu kayak dipotong clear ya, itu kan kaget ya. Tapi buat dia tuh udah jelas. Oh my god. So okay, it's done. What's next? Gitu. Masih bisa gitu. Tapi kalau yang paling menyakitkan dan paling susah bikin move on itu kalau putusnya aja nggak jelas Har. Ya ini tuh putus apa enggak gitu loh. Contohnya kayak gimana tuh contohnya? Ghosting. Paling susah. Iya. Kenapa itu tuh yang paling menyakitkan menurutku. Gimana tuh? Aku akan ngomong sesuatu yang mungkin akan menyebabkan banyak orang merasa aku attacking ya. Tapi well you all need to hear this ya. Kalau lu bahkan tidak punya keberanian untuk mengakhiri sebuah hubungan saat lu tahu lu pengen mengakhirinya, kurasa tidak ada kata lain yang lebih cocok untuk menggambarkan karakter itu kecuali pengecut ya. Wow. Oke. Karena kalau lu berani bilang bahwa lu menyayangi seseorang, harusnya lu berani bilang bahwa gue udah gak sayang lagi sama lu gitu. Wow. Menurut gue hanya ketika lu punya keberanian untuk ngomong bahwa gue masih sayang sama lu, tapi gue gak bisa melanjutkan hubungan ini lagi, kita berakhir gitu. Tapi ketika lu bahkan tidak berani untuk ngomong itu, dan lu bahkan memberikan hanya sinyal-sinyal, lu bahkan tidak memberikan sinyal, you're just gone with the wind, and then you are expecting the other person know that you want the relationship to end gitu. Menurut gue lo tidak ada kata yang lebih
cocok untuk menggambarkan karakter daripada pengecut ya. Gue ngerti lu punya sejuta alasan. Dan gue gak ada masalah dengan alasan itu. Misalnya lu bilang kayak gue udah minta putus sih, tapi misalnya gue udah berusaha untuk minta putus sih, tapi dia gak mau gitu. Ya itu beda hal lagi, asal lo udah minta ya udah gitu. Tapi kebanyakan tuh kayak gue nggak tahu Ci ngomongnya gimana, gue takut menyakiti Ci, gue takut. Intinya adalah you cannot have the difficult conversation. Tapi being that responsible dan being that accountable itu kayaknya susah banget deh buat ditemukan di cowok-cowok sekarang. Gue nggak tahu ya apakah gue belum mendapatkan data juga. Tapi ini masalah yang bukan hanya kita yang hadapin aja. Ini juga masalah yang banyak diceritain oleh teman-teman gue juga. Dan mungkin listeners kita juga. Menurut lo kenapa being responsible bahkan hanya untuk mengatakan putus itu menjadi sangat susah? Dan bahkan nih Ci, ada yang lebih tragis lagi. Kadang orang itu gak tahu kejelasan dalam hubungan. Apakah mereka itu pacaran atau enggak bahkan. Iya. Aku juga paling gak ngerti ya. Kayak beberapa belakangan ini tuh mungkin karena gue sudah tua ya. Atau I'm too old school. Banyak yang bilang ketika misalnya banyak yang curhat sama aku gitu ya. Terus gue mutar. Terus aku nanya, jadi kalian tuh pacaran apa enggak gitu loh. Karena aku tuh gak mudeng kamu tuh ke arah mana gitu. Terus jawabannya selalu kayak, ya kami jalani dulu. Loh jalani itu kemana? Loh jalani itu tuh kemana? Apakah generational gap ini membuat style dating itu sangat berbeda Ci? Ya mungkin ya. Tapi ya Hari, apa? Meskipun aku tahu bahwa mungkin gini efeknya. Karena dulu tuh kan orang tuh kan kalau ketemu sama pasangannya kan di komunitas ya. Di komunitas-komunitas yang kita kumpul. Sehingga tuh kan ada sebuah pertanggungjawaban ketika hubungan itu berakhir. Tuh kan kamu juga pingin komunitasnya tuh jangan sampai bubar gitu. Hanya karena hubungan kalian bubar. Jadi kamu tuh kan kayak ada berusaha untuk membangun hubungan ke depannya juga tetap baik gitu, caranya gitu kan. Gimana caranya? Gimana caranya tetap baik gitu. Nah, sehingga kamu akan berusaha untuk ya udah kalau berakhir yang jelas, terus gimana bertemannya gitu. Atau kalau kamu ngilang pun, kalau dulu kamu tuh mau ngilang kemana? Kan komunitasmu kan di situ-situ aja gitu. Iya, pasti digebukin gitu sih kan, kalau ngilang gitu aja. Jadi gak gampang juga. Jadi mau gak mau tuh kamu harus bertanggung jawab dan being accountable with the relationship gitu. Even if it is starting or ending gitu. Nah, tapi mungkin karena sekarang dengan social media and then dating apps, ghosting is something that is very common ya gitu. And it's very easy to do. Yaudah kalau nggak cocok atau misalnya kayak nggak pingin aja, nggak mood gitu ya udah lu tinggalin aja gitu. Mungkin itu kemudian tertanam menjadi sebuah habit yang tanpa sadar tertanam di subconsciousnya untuk kemudian yaudah kalau nggak cocok ya udah tinggalin aja. Masa lu nggak ngerti sih itu artinya kita nggak cocok gitu. Mungkin bahkan seperti itu. Jadi tidak perlu ada kata-kata yang dijelaskan bahwa I don't think I'm gonna get better or with you gitu. Maksudnya kayak kita tuh kemana atau gue cocok sama lo tuh enggak. Kayak nggak ada omongannya deh, ghosting aja. Dan sananya kayak ya udah nggak cocok. Jadi kayak tahu sesuatu yang mereka nggak tahu gitu. Apa itu? Ya, soalnya kalau ditanya kayak kenapa ghosting ya nggak tahu, pasti jawabannya gitu kan, bener kan? Nggak tahu dia udah nggak balas lagi, berarti kan nggak tahu gitu loh. Tapi tahu ya udah itu nggak cocok. Kemudian jadi aku mengerti bahwa dengan adanya semua internet ini tidak bisa disalahkan bahwa mau nggak mau kita tuh ya berubah gitu loh. Kamu sama aku ya pasti kan ikut berubah tanpa kita sadar. Tapi ya Hari, ada sesuatu yang menurutku tuh tidak bisa dipungkiri ya. Manusia mau di era manapun dari zaman dulu pertama kali manusia ada sampai nanti itu ada sebuah kebutuhan dalam hubungan yang tidak pernah akan bisa dipungkiri. Jadi manusia tuh butuh 3 hal di 3 level yang berbeda. Pertama tuh kita butuh connection. Setelah kita tahu kita punya connection sama orang, kita kemudian butuh status. Setelah kita punya status sama orang, kita butuh security. 3 level dan 3 kebutuhan ini itu tuh menurutku tidak akan pernah berubah. Dan urutannya selalu seperti itu. Gak mungkin kamu minta security sama orang yang gak punya connection sama kamu. Gak mungkin kamu minta status sama orang yang gak punya connection sama kamu. Aneh banget tuh. Berarti kan pertama tuh kan kita butuh connection kan sama orang. Jadi aku tuh tidak tahu apakah jalani dulu itu adalah untuk membangun connection. Ini aku gak tahu. Tapi kalau memang kalian itu memang pengennya prinsipnya adalah jalani aja dulu. Tapi itu tuh mau sampai kemana dan mau sampai kapan? Karena sampai kapanpun kalian mau mendinai kayak apapun di alam bawah sadarmu, kamu itu butuh status. Ini tuh apa? Kita itu tuh apa? Mau kamu jalani aja dulu tuh sampai kapan? Lah kalau cuma 3 bulan 2 bulan aku ngerti lah. Kalau udah 5 tahun itu kok jalannya aja dulu, jalan di tempat namanya. Nah, kalau kamu udah punya status, kamu gimana minta security sama orang itu? Dan nantinya ujung-ujungnya karena kamu itu merasa kayak hubungan ini tuh apa sih? Ini tuh kayaknya nggak bisa kemana-mana, kayak aku nggak bisa berharap apa-apa. Kamu akan pindah ke orang lain. Kamu akan nyari connection sama orang lain yang bisa mbok mintai lagi ini gitu. Lah ujung-ujungnya kalian tuh kan jadi orang yang nggak bertanggung jawab aja toh. Harusnya ketika kamu merasa punya connection sama orang ini, kamu akan minta kejelasan status dan kemudian bersama-sama bangun security dalam hubungan itu.
baru itu namanya komitmen. Bareng-bareng ya, harus dijalani bareng-bareng bahkan komitmen itu. Lu iya tuh, mana ada hubungan jalan sendiri, single namanya. Lah kalau kamu punya 3 ini, baru kamu bisa sebut komitmen. Oke. Lah tapi kalau misalnya kamu aja tidak berani minta status yang jelas sama orang itu, kita tuh apa? Lah gimana kamu bisa minta security? Dan kalau kamu nggak merasa secure dalam hubungan itu, kamu kemana hubungannya? Nah, meskipun aku tahu ya bahwa sekarang era tuh mungkin berubah, zaman mungkin ya ampun sekarang status nggak penting gitu ya. Yang tak maksud status tuh memang bukan pacaran, bukan apa, tapi kamu tuh eksklusif apa enggak? Oh. Cuma kamu sama aku dalam hubungan ini atau ada banyak peserta nih? Gue mesti tahu deh. Apakah kita hanya berdua atau ada banyak kepala yang harus gue fasilitasi gitu? Gimana? Nah itu kan mesti jelas. Baru kemudian kalau kita hanya berdua, gimana supaya gue merasa secure dalam hubungan ini? Gimana lu bisa merasa secure? Dan kemudian karena kita merasa secure, hubungannya bisa grow. Lu sama gue bisa grow menjadi orang yang lebih baik. Baru itu kemudian komitmen dan kemudian self development gitu. Nah. Kalau nggak ada itu semua, dan aku ngerti bahwa kalian tuh pengennya, oh ya udah yang penting yang selama cocok kan nggak apa-apa Cik gitu. Nggak ada ya hubungan yang cocok terus tuh nggak ada. Nggak ada hubungan yang dijalani hanya karena cocok tuh nggak ada. Hubungan tuh dijalani karena ada komitmennya. Cocok nggak cocok kita berusaha untuk berkompromi. Kalau memang akhirnya patah karena ya value-nya beda atau segala macam, memang harus berpisah kayak topik hari ini, memang harus move on, fine. Tapi kalau kalian hanya connect sama orang karena kalian itu saat mood kalian doang, ya itu namanya bukan komitmen. Nah itulah Hari yang tadi kamu bilang bahwa jangan-jangan orang itu mulai hubungannya juga gak jelas. Ya bener, karena mungkin dia gak memahami ini loh. Karena mungkin dia lupa bahwa manusia tuh butuh security ini loh. Dan security ini gak bisa diminta kalau gak ada statusnya. Dan status itu juga tidak akan ada kalau misalnya gak ada connection yang terbentuk dari kedua orang tersebut. Kalau gak jelas connectionnya, kalau dua arah itu tuh gak sama-sama menunjukkan sebuah keseriusan untuk membangun status bersama gitu, ya gak kemana-mana. Tapi connection, status sama security ini gak akan bisa dibentuk kalau misalnya kita menghindari conversation yang sulit. Iya betul. Bahkan kalau misalnya kamu tuh nggak tahu apa kebutuhanmu, balik lagi yang dulu kita pernah bahas apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan. Kalau kamu bahkan nggak tahu apa kebutuhanmu, ya kamu tidak akan pernah mau untuk memperjuangkan kebutuhanmu itu, karena ketika diajak duduk ngobrol gitu kamu juga bingung. Aku butuh apa ya? Aku mau ngomong apa ya? Apa yang harus disampaikan gitu? Ya makanya penting untuk kalian menyadari itu, connection, status, and security. Nah iya benar. Dan lagian ya Hari, kalau misalnya tidak disadari bahwa orang itu tuh butuh 3 itu toh, kamu menyadari gak sih orang itu akan bertahan di sebuah hubungan ketika kebutuhannya difasilitasi, ya kan? Ketika kebutuhannya terpenuhi, atau ketika dia merasa nyaman dan cukup aman untuk menyampaikan apa yang dia butuhkan. Iya, jujur dengan perasaan. Berarti kan hubungan itu akan berakhir ketika kebutuhannya tidak terpenuhi. Ya kan, ketika dia merasa kayaknya gue udah nggak lagi, my needs are not met gitu loh, udah nggak bisa. Atau ketika dia udah berusaha menyampaikan kebutuhannya tapi tidak pernah ditanggapi dengan baik. Atau juga ketika dia merasa tidak safe untuk menyampaikan kebutuhan itu. Nah karena ketika kita dalam sebuah hubungan ya, kita tuh kan berusaha untuk men-sharingkan apa yang kita butuhkan, karena kita harap pasangan kita bisa mengisi separuh dari kebutuhan kita sehingga kita merasa lebih penuh gitu. Ya kan? Ketika lu single, lu penuhin semua kebutuhan lu sendiri. Mau nggak mau. Tapi ketika lu bersama-sama orang, lu kan berusaha untuk being vulnerable, opening space, dan kemudian lu berusaha untuk mengizinkan orang masuk untuk membantu lu memenuhi kebutuhan itu. Nah, salah satu alasan kenapa move on itu sangat sulit ya Hari, karena dari sebelumnya itu kamu sudah berusaha untuk selalu memberikan ruang kepada orang untuk membuat kamu tidak independen, tidak sebegitu independen. Dan ketika itu semua pergi, kamu tuh harus grouping dirimu sendiri lagi, terus kemudian kamu harus memenuhi kebutuhanmu sendiri lagi ya. Itu alasan, ini adalah alasan temanku bercerai itu berat ya. Ya, like, ya kan sama-sama move on gitu. Meskipun kita ngomongin pacaran, tapi dia bilang bahwa divorce itu beratnya, memang dia belum punya anak. Tapi beratnya di situ, karena sebelumnya ketika mereka mulai rumah tangga tuh kan sharing semuanya ya, kayak berkompromi. Meskipun memang lebih berat, ada berantemnya, ada pasti ada perdebatannya, dan ya kan orang bilang kan enak kan single semuanya dipenuhi sendiri. Sebenarnya temanku bilang enggak juga sih, enak kalau misalnya lu ada yang diajakin tektokan untuk diskusi gitu. Nah, ketika tidak ada, orang kan bilang enak kan lo sekarang boleh mikir buat diri sendiri. Tapi teman gue bilang sebenarnya enggak, Steph.
sebenarnya ada sebuah kehilangan sangat besar di mana lo harus memilih dan menanggung semuanya sendiri gitu. Nah itu juga yang berat dari move on. Berarti yang karena awalnya udah berkomitmen dengan satu orang dan orang itu udah masuk ke kehidupan kita untuk menghilangkan apa ya, kenangan tentang orang itu di kehidupan itu yang susah jadinya. Peran dia, his share in our life gitu loh, or her share in our lives itu berat sih. Itu temanku kalau bilang ya dia divorce, sebenarnya beratnya di situ sih. Oke, tadi lu kan ngebicarain tentang komitmen 3 ini nih, connection, status, security. Jadi kan ketika suatu hubungan dibangun dengan 3 komitmen ini, harusnya ketika orang putus itu kan alasannya jelas kan. Karena berarti value-nya itu udah tidak cocok lagi biasanya. Kebanyakan orang itu kan kalau misalnya ghosting itu kan karena kita nggak bisa menahan nafsu dan komitmen untuk exclusively hanya dengan satu orang ini aja nih. Oh iya ya. Oh jadi orang ghosting itu karena ada pihak lain maksudnya? Bisa jadi nggak sih? Oh iya bisa jadi, kalau bisa jadi sih iya. Karena pengen ngambil cara gampangnya. Oh maksudmu tuh salah satu faktor orang kemudian meninggalkan seseorang tanpa memberi kejelasan itu adalah karena memang dia udah tertarik sama orang lain gitu. Dan susah untuk menjaga komitmen ini, dan cara yang paling gampang untuk break dari sebuah hubungan adalah ghosting. It's actually it's easy but pengecut ya. sorry. Benar. Gue tidak akan meminta maaf untuk mengucapkan itu. Iya. Memang so I've just told Hari just now. Gue punya teman dan Hari tahu. Obvious sekali sih apa yang kamu ucapkan itu adalah apa yang dia lakukan gitu. Jadi temanku ini LDR, mantannya itu ya sekarang udah nikah. Mantannya itu waktu itu tuh tiba-tiba ngeghosting gitu lah Hari. Kayak susah dicari, terus ngebalesnya itu kayak di chat pagi, balasnya besok pagi gitu. Terus balasnya tuh juga kayak oke gitu doang. Apaan sih? Nah terus temanku tuh kan bingung kan. Terus akhirnya dia ngomong kayak, apakah ini kamu minta putus gitu? Terus lu tau gak sih ketika ditanya gitu cowoknya jawab apa? Iya, sorry ya gitu, bahkan gak jawab iya, sorry ya gitu. Apaan sih emosi gue, sorry, gue punya dendam pribadi, bukan mantan gue, mantan teman gue. Nah tidak lama dari situ, sangat jelas cowoknya sudah dekat dengan cewek lain ya gitu. Tidak mungkin dalam waktu sesingkat itu, sedekat itu gitu. Maksudnya kalau sebelumnya tidak pernah ada pendahuluan gitu kan. Jadinya ya mungkin sih, tapi kan so ya salah satunya tuh itu. Mungkin karena ketidakmampuan untuk memulai perbincangan yang sulit untuk mengakhiri sebuah hubungan itu menurutku, aku mau nanya deh, kenapa sih Hari? Kenapa sih orang tuh begitu sulit untuk duduk yang ngomong aku udah gak bisa sama kamu gitu loh. Kenapa? Ego, kenapa lebih memilih? Ego? Menurut gue ego, Karena ketika lu mau mengakui sebuah kesalahan, berarti lu harus menurunkan ego lu dulu, Oh God. Ketika lu mau mengatakan minta maaf ataupun mengatakan putus, itu lu harus menurunkan ego lu dan berani mengatakan bahwasanya, oh iya, gue udah gak suka sama lo lagi, mungkin gue suka sama orang lain, jadi gue pengen bilang bahwasanya maaf, kita harus putus. Menurut gue itu, oh my God, gak semua orang bisa melakukan ego itu. Ya? Menurut gue itu ego. Menurut gue. Oh tapi you have the point sih. Menurut gue iya ya, ketika lu mengucapkan kata itu, it makes sense ya buat gue. Mungkin ya. Karena buat gue tuh gini ya, orang tuh selalu bilang kalau gue mutusin gitu ya, orang selalu bilang lu jahat Steph gitu. Gue tuh kadang gue tuh bingung jahatnya di mana. Gue tuh mengakhiri sebuah hubungan ini dengan baik-baik gitu loh. Sampai sekarang pun kami berteman gitu. Jadi aku tuh bingung ketika orang bilang itu jahat, tapi kok gue ujungnya baik gitu kan. Nah tapi ketika orang bilang kayak gue gak tega, kok ujungnya gak baik gitu. Nah jangan-jangan ya karena ego itu ya. Benar. Menurut gue karena ego sih. Dan biasanya hubungan yang baik itu ya, maksudnya hubungan yang putusnya baik itu, putusnya bener-bener karena baik-baik. Iya, maksud gue putusnya baik-baik itu, putusnya bener-bener karena ada perbedaan value aja. Kayak lu misalnya, lu kan putus baik-baik kan. Cara lu bilang baik-baik, clear cut kan. Lu juga memberikan alasan kan. Ya mungkin pada saat itu menurut lu itu jelas. Mungkin bagi orang buat dia gak jelas, tapi at least lu mengusahakan itu sejelas mungkin. Nah tapi itu alasannya kan mungkin karena perbedaan value kan. Iya sih, gak cocok. Nah menurut gua yang biasanya yang putusnya yang gak wajar atau gak baik-baik itu, apalagi yang bikin paling susah move on ya itu mungkin karena dia tidak bisa menjaga komitmen ini untuk memberikan security di dalam hubungan. Gila, kepala gue kayak boom gitu ketika lu ngomong ego. Mungkin ya Hari ya, aku tuh berusaha untuk menemukan linknya gitu. Kenapa kok orang tuh begitu sulit untuk
mengakhiri aja gitu. Gue pikir tuh mereka ya tadi pengecut ya, tapi oh iya benar juga ya. Kupikir pengecut tuh hanya tidak enakan gitu, tapi ternyata ada sebuah ego yang dia lindungi di situ ya. Iya. Iya juga sih. Kadang orang egois itu malah melakukan itu supaya pasangannya yang mutusin, Ci. Oh my god. Jadi playing victim jadinya kan? Playing victim nih jadinya. Ya, it makes sense. Oke. So what was the question? Nah, pertanyaannya, Ci. Setelah kita tahu nih bahwasanya ada putus yang baik-baik, yaitu dengan cara kita clear cut dan menjelaskan bahwasanya memang kita punya perbedaan value, kita tidak bisa melanjutkan hubungannya, dan ada juga putus yang tidak baik-baik dengan cara ghosting. Gimana caranya kita menghadapi putus itu, atau gimana cara kita move on kalau misalnya kita dihadapi dengan dua kondisi seperti itu? Sebetulnya kalau proses move on ya Hari, apapun memang gini. Oke, kalau mau dibedakan bisa. Maksudnya kayak putusnya itu nggak jelas, proses move onnya gimana, sama putusnya jelas, proses move onnya gimana. Kalau mau boleh. Satu, pertama kalau misalnya dia nggak jelas, kalau dari gua itu minta sama temen gua ini yang pada saat itu ya, untuk dia yang menjelaskan dirinya sendiri. Oke. Aku nanya, kamu maunya piye? Sorry, kamu maunya gimana? Kadang-kadang lompat bahasannya. Aku nanya, kamu maunya gimana? Kalau kamu mau ini berakhir, ya akhiri. Karena dia tuh selama ini bilang bahwa aku gak pernah mau mutusin. Nah tapi dia tuh sudah sangat menderita dengan ghostingan itu ya. Terus kemudian aku ngomong, kamu maunya gimana? Coba kamu stand up for yourself. Oke. Terus akhirnya dia yang ngomong, ya udah kita putus aja. Nah, jadi untuk kalian yang diputuskan dengan cara yang tidak jelas, sebelum kalian mau proses ke move on, coba jelaskan dulu. Kalau misalnya sana pun yang nggak jelas, kamu yang jelaskan. Supaya itu memberikan kelegaan buat diri kita sendiri juga. Buat itu jelas. Kamu boleh berlindung di balik omongan bahwa aku nggak tega gitu ya, atau aku nggak pernah mutusin orang. Kamu mau move on apa enggak? Kamu mau melanjutkan hidupmu atau enggak? Kalau kamu mau melanjutkan hidupmu, akhiri sesuatu yang udah busuk ini loh. Kalau bagian itu udah busuk, potong, buang. Nggak ada sejarah dalam biologis atau kehidupan atau farmasi ya. Kalau sesuatu yang busuk dipertahankan tuh nggak ada. Kalau kamu mau itu lebih baik harus dipotong. Kalau misalnya dia bilang putus tapi tidak diberikan alasan yang jelas. Iya itu makanya kan kamu kan bisa nanya kenapa kamu minta putus. Tapi kalau sana tetap nggak mau ngasih jawaban, ya gimana? Ya sana juga udah ngeghosting loh. Mereka udah bilang, kalau dari pihak sana ya pasti mereka udah bilang, lah aku udah minta putus, kamu nanya terus, aku udah ngasih alasannya, kamu gak mau terima. Ujung-ujungnya kamu yang salah. Udah mending dari kamu akhiri. Berarti menyadari bahwasanya ada orang lain yang lebih baik daripada orang tersebut, mungkin itu akan membantu proses kita healing gak sih dari cara move on itu? Bisa, kalau orangnya sangat open minded ya. Kalau di tahap pertama ketika kamu putus sama orang, sulit sekali untuk berpikir seperti itu sih Hari. Pasti orang itu hanya berpikir bahwa orang ini adalah my whole universe ya. Tapi mungkin lebih tepatnya gini. I can understand. Akan lebih gampang untuk mikir bahwa Hari kan menyarankan bahwa ada orang lebih baik, bisa juga. Tapi kalau gua berpikirnya adalah orang ini nggak baik buat gua. Dah. Itu juga maksud gua. Sorry nih. Maksud gue tuh tadi nih, mulut gue kepleset aja nih hari ini. Nah gitu, maksud gue kalau buat gue adalah, gue tidak tahu apakah ada orang yang lebih baik di luar sana atau bagaimana kehidupan gue ke depannya. Cuma gue nggak mau orang ini lagi udah. Gue nggak bisa lagi melanjutkan orang ini ada di hidup gue, merusak kehidupan gue. Akhiri. Jadi kalau misalnya kalian nggak jelas, jelaskan. Nah kalau udah jelas, atau yang tadi kamu udah diputuskan dengan jelas, kemudian proses move on-nya gimana? Sebetulnya ini tuh bukan sebuah rahasia. Dan kalian mungkin sudah sering mendengar. Cuma mungkin nggak mudeng kenapa. Kan gini toh, kalau orang move on, kalau orang abis putus kan masih orang bilang, ya udah kamu sibukkan dirimu, ya toh. Udah kamu cari kegiatan, nge-gym lah, apalah, mulai masuk komunitas baru, coba cari teman baru, apalah, lakukan hal-hal baru gitu. Dan itu betul. Tapi sebetulnya akan jauh lebih efektif ketika kalian itu putus, kalian itu kan kehilangan orang yang bermakna sekali untuk kalian. Ingat nggak topik minggu lalu kan kita bahas ya Hari, ketika kamu kesepian, sebetulnya paling tepat itu adalah mengganti artinya. Kalau sebelumnya itu adalah mantan kita atau pasangan kita yang sudah tidak lagi di sini, itu kan orang berarti buat kita. Nah, kita gantikan dengan sesuatu yang punya arti buat kita juga. Nah, jadi itu bisa kayak sama teman dekat gitu, atau bisa sama keluarga, atau sama apapun yang punya arti buat kita, kegiatan apapun yang punya arti buat kita. Misalnya kalau kamu suka naik gunung gitu, ya coba itu deh, lakukan sesuatu yang punya makna. Jadi jangan cuma sibuk. Jadi
kesalahan temanku itu dia bilang bahwa aku tuh salahnya toh Steph adalah karena aku tuh hanya menyibukkan diri tanpa bertanya kenapa aku menyibukkan diriku gitu. Tanpa bertanya ini tuh artinya apa. Nah, ini tuh artinya apa? Ini tuh artinya apa? Nah, jadi poin penting yang aku pelajari dari pengalaman dia adalah penting untuk menyibukkan diri, tapi lebih penting untuk sibuk dengan sesuatu yang punya makna. Dengan orang-orang yang peduli sama kamu dan kamu peduli sama dia. Itu akan membantu proses pengisian makna yang kosong atau menggantikan orang yang hilang itu lebih cepat. Cepat, subjektif, lebih mudah. Itu adalah proses move on yang sebetulnya harus dilewati oleh semua orang. Kalau kalian ngomongin, tapi kan berat sih, menyakitkan, lama, itu sangat tergantung seberapa kemampuan kalian untuk membuka diri sama hal-hal baru, juga tergantung dari seberapa banyak kalian punya orang-orang yang peduli sama kalian. Nah, itulah dimana kemampuan kita untuk membangun identitas baru kita itu diuji. Kemampuan kita untuk adaptif, fleksibel, menemukan lagi, explore kayak minggu lalu kita bilang. Kemampuan kita untuk adaptif dan survive itu diuji ketika ada sesuatu yang hilang dari kita. Semuanya tuh sebetulnya kayak gitu. Berarti ide kita kehilangan jati diri ataupun kita baru kehilangan pacar itu, kita juga harus melalui proses yang sama. Kita harus adaptif dan kita harus banyak-banyak mengeksplor hal baru yang memberikan manfaat buat kita. Memberikan makna yang baru untuk kehidupan kita. Karena gini ya, ketika kita tuh tidak berusaha, itu kan sebenarnya kan proses zoom out ya. Untuk menggantikan itu kan supaya kita tidak berpikir bahwa dunia tuh cuma ada orang ini gitu loh. Karena kalau kita terus nguplok di situ ya, mutar-mutar di situ tuh kita pasti hanya akan merasa dunia tuh cuma dia doang gitu. Apalagi dan dunia kita tuh nggak peduli sama kita tuh kan hancur banget ya kita ya. Tapi kita tuh begitu sering lupanya bahwa orang-orang ini tuh peduli sama kita. Aku ngerti bahwa pikiran pertama yang ada dalam kepala kalian adalah tapi bukan mereka yang aku mau Ci gitu. Iya, tapi mereka yang kamu butuh, tak kasih tahu. Kali ini kamu harus sadar bahwa meskipun bukan mereka yang kamu mau, mereka yang kamu butuhkan. Nah, orang yang kamu mau nggak butuh kamu nih, mohon maaf. Itu kalian harus terima. Loh, itu menyakitkan loh. Proses paling menyakitkan tuh itu loh, Hari. Bahwa orang yang aku mau nggak mau sama aku butuh dia nggak butuh aku. Orang yang butuh aku dan aku butuhkan mereka itu bukan yang aku mau, tapi mereka mau sama aku. Lah, itu butuh kerendahan hati yang sangat besar untuk menerima bahwa ya butuh kedewasaan, bahwa kehidupan itu tidak selalu yang kita mau. Oke. Karena Hari, baru ketika kita mendekatkan diri pada orang-orang yang peduli sama kita lagi ini, kita tuh bisa objektif melihat hubungan kita yang sebenarnya toksik banget. Iya, benar. Ketika kita bisa zoom out ya, baru kita bisa melihat kehidupan kita dengan sudut pandang yang lebih jelas. Iya, soalnya kalau misalnya kita ngeliat itu kan, lu sering gak sih denger kayak sebenarnya gue cocok banget lu sama dia gitu. Tapi lu sebagai temennya tahu bahwa enggak sih, lu gak cocok sama ini. Lu ceritain ke gue masalah-masalahnya parah banget. Gue punya banyak teman yang kayak gitu, yang tidak bisa melihat sebetapa toksiknya hubungan mereka karena ya udah nguplok-nguplok di situ terus kan, mutar-mutar situ terus. Tapi ketika nanti kamu bisa zoom out, terus kemudian bisa connect to normal people lagi, lu menjadi normal lagi, lu lebih objektif gitu loh. Supaya pada akhirnya lu menyadari bahwa oh emang hubungan kemarin gak sesempurna yang gue pikirkan. Oke, tapi untuk proses menemukan diri kita kembali itu kan prosesnya sangat lama kan. Ada yang mungkin membutuhkan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang butuh 5 tahun lebih gitu. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa selama proses itu akan banyak orang yang datang ataupun keluar dari kehidupan kita. Bisa aja orang yang datang itu juga orang yang kita butuhkan nih. Tapi seringkali karena trauma yang pernah kita ada dari hubungan yang sebelumnya, itu membuat kita itu trauma ke pasangan baru. Misalnya orang itu putus karena ketahuan bahwasanya mantannya itu selingkuh. Nah, karena ada trauma bahwasanya dia itu diselingkuhin, makanya dia membebankan trauma itu ke pasangan dia yang baru. Dia jadi lebih kecurigaan, lebih ke sedikit-sedikit nanya kabar, terus minta ini itu untuk memberikan validasi supaya dia tidak merasa dia akan ditinggalkan terus. Aku tuh suka sama salah satu ucapan filsuf. Aku lupa kalau nggak salah Nietzsche ya. Dia tuh pernah ngomong bahwa semua orang itu punya penyakit, kita hanya menemukan orang yang penyakitnya mirip sama kita atau yang cocok sama kita. Dan di farmasi aku belajar bahwa segala hal di dunia ini tuh toksik. Kita hanya mengukur seberapa toksik yang bisa kita terima untuk kemudian itu tidak membunuh kita gitu. Nah,
kalau dari apa yang aku pelajari dari hubunganku sama pacarku sekarang ya Har, kita tuh tidak pernah benar-benar tahu kita tuh sakit apa sampai kita kemudian menyakiti orang. Oke. Aku mengerti bahwa banyak orang yang bilang bahwa kamu tuh harus sembuh dulu gitu ya, kamu tuh harus menyembuhkan dirimu sendiri dulu, kamu tuh harus berusaha untuk ya menyembuhkan traumamu apa segala macam gitu. Betul. Memang betul ketika kamu terus-terusan punya masalah yang sama, misalnya kamu ketemu sama orang yang sama, atau misalnya kamu tuh terus marah karena hal yang sama, berarti kamu menyadari bahwa ada yang salah sama kamu dan itu harus disembuhkan. Itu betul, kamu bisa kayak ketemu psikolog, terapis gitu, bisa. Tapi itu sulitnya itu bukan karena kadang kita tuh tidak mau, tapi kita tidak tahu Har. Kita tuh tidak tahu kita punya penyakit apa sampai kemudian kita ketemu sama orang yang kemudian menguak penyakit itu gitu. Oke. Kita tuh nggak tahu bahwa kita masih trauma sampai kemudian trauma itu membuat orang lain trauma. Oke. Aku mengerti bahwa memang orang bilang bahwa kamu harus sembuh dulu, dan itu adalah jawaban yang mungkin akan aku ucapkan kalau aku tidak kemudian membaca buku itu gitu ya. Aku akan bilang bahwa ya kamu harus sembuh dulu, kamu harus terapi dulu, kamu apa ini itu. Tapi bukankah kalian sudah tahu itu gitu loh. Tapi kemudian ketika kita ketemu sama orang baru juga atau sama orang lain juga, kok masih masalahnya sama gitu. Ya karena memang itu. Karena tidak mudah untuk kita tahu masalah kita tuh apa sebelum kita ketemu sama orang yang bisa menguak masalah itu di depan muka kita gitu loh Har. Lah terus gimana dong? Itulah kenapa kuncinya adalah memang berusaha untuk menyembuhkan diri. Tapi kalau dalam proses penyembuhan itu memang masih menyakiti orang dan atau menyakiti dirimu sendiri, itu tuh adalah normal aja gitu loh. Itu tuh proses yang normal untuk penyembuhannya. Jadi nah kemudian keberanianmu untuk kemudian aku nyakitin orang ya, gimana ya caranya supaya aku nggak nyakitin orang lagi. Nah itu berarti aku tuh berarti ketemu penyakit. Kupikir dulu penyakitku tuh A, ternyata setelah ketemu orang B, penyakitku tuh ada B-nya juga gitu. Berarti aku harus berusaha untuk menyembuhkan diri lagi. Terus kemudian seiring berjalannya waktu sama orang B ini, ternyata aku tuh juga punya penyakit C gitu, sehingga menyakiti dia. Nah berarti aku harus menyembuhkan diri dari penyakit C juga gitu. Jadi gini, kenapa kok ini penting? Karena jangan sampai ketika kalian merasa ya aku udah healing, aku udah sembuh banget, terus nanti ketika ketemu orang baru, terus kalian menyakiti orang itu, kalian merasa bahwa orang ini yang toksik pasti gitu. Okay. Karena aku tuh gak mungkin toksik, karena aku udah pasti sembuh gitu. Belum tentu loh. Siapa tahu memang ya terkuak aja gitu. Iya bisa dia toksik, tapi siapa tahu itu baru ketahuan ketika kita berinteraksi sama gitu orang. Ya berketahuan seiring berjalannya waktu gitu loh. Karena gini, keajaiban dari berhubungan dengan orang lain atau relationship kita dengan manusia itu adalah kita tuh bukan hanya kita merasa lebih tidak kesepian atau kita merasa hidup kita berarti, tapi kita itu baru mengerti arti hidup kita setelah kita connect sama orang. Oke, iya benar-benar. Jadi itu tuh evolve, itu kita growing gitu. Jadi itu penting sekali untuk kemudian ya kalian less judging ke diri kalian sendiri dan ke orang lain. Udah gak maksudku? Iya kan maksudku. Aku ngerti bahwa mungkin aku harusnya bilang bahwa iya kalian tuh harusnya menyembuhkan diri dulu. Tapi tidak semudah itu. Jadi itu proses yang terus berjalan. So be humble, be gentle to yourself, with yourself. Karena untuk ya memang betul harus proses menyembuhkan diri. Tapi prosesnya itu bukan kayak sembuh terus kemudian baru berhubungan sama orang sempurna. Enggak. Jadi itu tuh proses yang terus berjalan sembari kita membuka diri untuk terus ketemu sama orang, sembari kita berubah sehingga kita ketemu sama orang juga berubah gitu. Dan itu orang yang mau menemani kita untuk menjalani proses itu adalah orang-orang yang menurut gue indah untuk dijadikan pasangan. Worth fighting for, worth fighting for. Dan itulah kenapa butuh connection, status, dan security gitu loh. Security untuk kemudian bertahan bersama. Makanya tadi bilang nggak mungkin hubungan tuh cocok terus gitu loh. Iya. Itu kalau misalnya memang udah nggak cocok dan value-nya berbeda, nggak apa-apa putus. Tapi ya butuh kerendahan hatian dan butuh effort juga untuk keduanya saling berusaha untuk untuk fight buat problemsnya, karena demi untuk menjaga ketiga komitmen itu. Jadi gue kira dari episode ini kita harus benar-benar belajar bahwasanya untuk mulai menjalani sebuah hubungan, kita harus berani untuk being accountable dan being responsible dalam segala sesuatu yang terjadi di hubungan kita. Baik itu ketika kita punya masalah, itu harus dibicarakan. Ketika kita punya komitmen harus kita pegang dan tidak menyalahgunakan komitmen itu. Apalagi selingkuh, termasuk juga ketika kita menyadari bahwasanya hubungannya memang sudah tidak bisa berkembang lagi dan memang kedua orang itu punya value yang berbeda dan harus putus, ya kita harus
being a gentleman ataupun being accountable lah untuk berani mengungkapkan itu supaya adanya kejelasan buat diri kamu sendiri dan pasangan kamu. Karena ada sebuah kejelasan yang membuat kalian itu tahu kalian harus melangkah kemana setelah itu. Dan mungkin memang keputusan itu tidak mudah dan mungkin perasaan itu juga nggak akan gampang. Tapi itu adalah proses yang harus dilalui untuk kita bertumbuh sebenarnya, untuk menjadi manusia yang lebih baik. Dalam proses move on yang paling penting adalah mengganti makna. Kalau kalian kehilangan orang yang bermakna, artinya kalian harus mengganti ruang itu dengan makna lain yang bisa membuat kalian merasa menemukan makna lagi dalam hidup. Itu prosesnya lama, prosesnya susah, dan memang kalian akan berubah menjadi orang baru. Dan itulah kenapa kalian akan kemudian bertumbuh menjadi orang yang lebih baik. Tapi itu penting sekali karena ketika kalian nanti bertumbuh jadi orang lebih baik, kalian tuh tahu kalian orang yang seperti apa dan butuhnya apa. Sehingga ketika nanti kalian ketemu sama orang yang stuck dalam hidupnya dan gak bisa diajak bertumbuh, kalian itu tahu apa yang harus dilakukan. Karena hari itu banyak ditanyain oleh listeners kita. Apa Jadi tuh? kalau misalnya dalam hidupku itu banyak orang yang gimana ya? Aku punya orang dalam hidupku yang tidak bisa diajak bertumbuh. Okay. Itu aku harus gimana? Jadi maksudnya dia punya pasangan yang tidak bisa diajak bertumbuh. Pasangan, teman, keluarga. Apakah harus Orang putus yang penting buat ataupun dia. melanjutkan kehidupan tanpa mereka atau gimana gitu ya maksudnya? Yep, itu pertanyaannya. Oke, mari kita jawab itu di episode minggu depan. And until next time, bye-bye. Bye-bye.